Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih udah buka lagi videoku, sudah masuk lagi ke channelku ya. Nah ini di videoku kali ini aku mau sharingkan nih, teman-teman yang sedang menggunakan aplikasi JMO. Sebelumnya aplikasinya adalah BPJS TKU ya. Nah teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya, ada yang mengalami kendala. Nah ini adalah beberapa kendala yang biasanya ditanyakan, akan saya sharekan di videoku kali ini teman-teman. Nah ini materi ini saya ambil dari leafletnya BPJS Tenaga Kerjaan ya. Oke, biasanya hal-hal yang bisa ditanyakan itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, apa perbedaan aplikasi Jamsostek Mobile JMO dengan aplikasi BPJS TKU? Nah, itu jawabannya adalah aplikasi JMO merupakan pengembangan dari aplikasi BPJS TKU. Peserta yang telah memiliki akun BPJS TKU cukup mengunduh atau update aplikasi melalui Play Store atau App Store ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah punya aplikasi sebelumnya BPJS TKU, itu sebenarnya ini aplikasi ini adalah pengembangan terakhirnya JMO ini. Kemudian nanti teman-teman bisa login menggunakan password dan user dan juga password sebelumnya. Begitu teman-teman untuk pertanyaan yang ini. Kemudian ada juga yang tanya, apakah aplikasi BPJS TKU masih dapat diakses? Mungkin teman-teman di handphonenya masih ada gitu ya. Nah, ini setelah aplikasi JMO dirilis, aplikasi BPJS TKU ini sudah diblok teman-teman, tidak bisa diakses lagi. Peserta bisa langsung mengunduh aplikasi JMO. Kemudian melakukan update aplikasi dan login menggunakan username serta kata sandi yang sama dengan aplikasi BPJS TKU yang teman-teman sudah punya sebelumnya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan bagaimana cara menginstal aplikasi JMO. Aplikasi JMO bisa diinstal, diunduh melalui Play Store untuk yang Android dan App Store ya untuk yang iOS. Nah, caranya seperti ini contoh yang Android. Teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa langsung masuk ke Play Store ya, seperti ini. Masuk ke Play Store kemudian ketikkan JMO aja atau JMO BPJS, kemudian pilih. Nah, nanti akan muncul biasanya di paling atas JMO dalam kurung Jamsostek Mobile. Kemudian teman-teman tinggal langsung klik install. Nah, ini prosesnya beberapa saat ya, beberapa detik atau beberapa menit. Kemudian nanti aplikasi ini akan terinstall di HP teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Kemudian juga ada yang bertanya, bagaimana jika saya lupa password? Nah, kalau lupa password yang pertama adalah diingat-ingat. Kemudian kalau masih memang lupa, teman-teman cukup menggunakan fitur lupa password pada aplikasi JMO. Lalu isikan email kamu, email yang sebelumnya didaftarkan. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan konfirmasi kata sandi baru melalui email. Cukup mudah seperti itu teman-teman. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana jika saya lupa email dan nomor handphone? Nah ini emailnya lupa, handphonenya, nomornya juga lupa dulu yang didaftarkan yang mana gitu. Nah teman-teman cukup melakukan permintaan reset account dengan menghubungi layanan masyarakat 175. Atau kalau misalkan kesulitan, teman-teman bisa datang ke kantor cabang terdekat di kota Anda teman-teman. Jadi kalau lupa email dan nomor HP itu tetap bisa diselamatkan teman-teman, tinggal datang ke kantor cabang terdekat. Nah juga ini ada pertanyaan nih, kenapa saya harus melakukan pengkinian data? Nah ini penting teman-teman. Yang pertama adalah prosesnya ini sebenarnya sangat cepat dan mudah teman-teman, sehingga dapat mendukung teman-teman mengakses layanan yang lebih lengkap pada aplikasi JMO ya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan klaim JHT, teman-teman wajib melakukan pengkinian data. Terus kemudian teman-teman misalkan ada bantuan dari pemerintah ya, ada BSU itu diberikan oleh pemerintah, itu kan datanya diambil dari data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah teman-teman juga harus melakukan update pengkinian data ini teman-teman. Teman-teman bisa lakukan caranya seperti di videoku yang ini teman-teman, tinggal cek ya.
Nah, kemudian apa aja sih yang harus disiapkan untuk melakukan pengkinian data? Itu yang pasti siapkan KTP, nomor kartu peserta, dan juga nomor rekening bank yang aktif. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana jika ingin melakukan pengkinian data umum? Saya memiliki lebih dari satu akun. Nah, ini jawabannya mudah teman-teman. Teman-teman cukup klik tambah kartu pada saat melakukan pengkinian data dan saldo kamu akan digabungkan secara otomatis. Jadi seperti itu, sangat mudah, bisa lebih dari satu kartu. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana jika saya lupa nomor kartu kepesertaan? Nah, ini kalau lupa kartu kepesertaan, teman-teman dapat mengkonfirmasi nomor kartu kepesertaan di kantor cabang terdekat. Teman-teman tinggal datang ke kantor cabang terdekat ya. Atau teman-teman sebenarnya bisa telepon tuh, tanya ke HRD tempat teman bekerja. Di sana biasanya punya aplikasi juga yang bisa mencetak atau melihat nomor kartu peserta teman-teman. Kemudian juga ada yang bertanya nih, berapa saldo maksimal yang dapat diklaim melalui aplikasi JMO? Nah, ini klaim saldo JHT yang dapat diproses melalui aplikasi JMO itu maksimal 10 juta teman-teman. Jadi melalui JMO ini maksimal 10 juta. Jika lebih dari ini tentunya teman-teman bisa lakukan di kemudian hari, diulang begitu, ataupun datang langsung ke kantor cabang terdekat untuk misalkan klaim seluruhnya. Misalkan saldo JHT teman-teman sudah ada lebih dari 1M gitu ya. Kemudian juga ada pertanyaan, bagaimana cara klaim JHT apabila saldo saya lebih dari 10 juta. Ini nyambung ke yang tadi. Teman-teman dapat melakukan klaim melalui kanal lapak asik atau ke kantor cabang. Jadi kalau lebih dari 10 juta, oh ya saya ralat tadi bukan dilakukan berulang-ulang, tapi datang ke kantor cabang aja teman-teman, yang paling gampangnya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah berapa lama proses klaim JHT melalui aplikasi JMO. Nah, klaim JHT aplikasi JMO ini prosesnya sangat cepat teman-teman, real time. Atau misalkan teman-teman berhasil lakukan di JMO, berarti teman-teman itu juga harusnya sudah masuk di rekening. Jadi real time, klik di sini oke, di sini masuk gitu teman-teman. Kemudian bank apa saja sih yang digunakan untuk pencairan klaim JHT secara real time melalui aplikasi JMO? Nah, ini memang saat ini pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memang belum bekerja sama dengan semua bank. Yang sudah ditunjuk itu bisa banknya adalah Bank BNI, Mandiri, BRI, dan BCA. Nah, saat ini baru ada 4 bank ini teman-teman. Nah, kemudian gimana ini kalau saya tidak punya bank-bank yang disebutkan ini? Nah, teman-teman bisa tetap menggunakan mekanisme clearing kalau teman-teman tidak punya rekening yang tadi, yang BNI, Mandiri, BRI, atau BCA. Kemudian juga ada pertanyaan, apakah semua klaim JHT melalui aplikasi JMO dapat langsung masuk ke rekening? Nah, ini pertanyaan sama. Jadi jawabannya adalah klaim JHT melalui aplikasi Jam Sostek Mobile JMO dapat dilakukan kapan saja, namun untuk pembayaran klaim menyesuaikan dengan jam operasional perbankan. Jadi teman-teman ngajuinnya ya bisa kapan aja, subuh juga bisa gitu. Nah, kalau banknya memang masih buka, ya otomatis di saat subuh itu rekeningnya sudah masuk. Tapi ya mungkin normalnya adalah siang hari di jam kerja ya teman-teman. Oke, itu yang saya dapat sharingkan terkait beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat, oleh teman-teman terkait penggunaan BPJS, aplikasi JMO BPJS. Semoga video ini berguna untuk kita semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman tidak ketinggalan untuk tutorial-tutorial lain yang akan saya bagikan. Terima kasih.